Benarkah sihir itu nyata? Bagaimana pandangan Islam tentang sihir? Dalam Al-Quran, kisah tentang sihir disebutkan dalam beberapa ayat, termasuk kisah Nabi Musa dengan para penyihir Firaun. Menurut tradisi Islam, Firaun memanggil penyihir terbaik di kerajaannya untuk menandingi mujizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Dalam pertemuan dramatis ini, penyihir-penyihir tersebut mengubah tali dan tongkat mereka menjadi ular, sebuah demonstrasi kekuatan sihir yang mengagumkan. Namun ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ia berubah menjadi ular yang lebih besar dan menelan apa yang dihasilkan oleh sihir penyihir-penyihir Firaun. Menghadapi kekuatan yang jauh melebihi sihir mereka, para penyihir akhirnya beriman kepada Allah dan memilih untuk mengikuti Nabi Musa, meskipun mereka tahu bahwa keputusan ini akan mengundang kemarahan Firaun. Kisah ini yang tercatat dalam Al-Quran memberikan pelajaran tentang kekuatan iman dan kebenaran yang mampu mengalahkan tipu daya dan ilmu hitam. Ini juga menunjukkan bagaimana Islam memandang praktik sihir sebagai sesuatu yang harus dihindari dan dilawan dengan kekuatan iman. Rasulullah pun berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 5763 dan Muslim nomor 2189 pernah terkena sihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam, dan dengan kejadian itu pula turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas yang turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Asam al-Yahudi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tali busur. Di situ ada 11 ikatan. Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Lalu dihadirkanlah ikatan tadi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas diperintahkan membaca bacaan perlindungan ta'awudz dengan menyebut dua surah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika dibacakan satu ayat dari kedua surah tadi, lepaslah satu ikatan, lalu terasa ringan hingga terlepas seluruh ikatan. Lalu beliau berdiri dalam keadaan bersemangat setelah terlepas dari seluruh ikatan. Selain itu, dalam sejarah Islam, terdapat banyak catatan tentang para ulama yang berjuang melawan praktik sihir dan dukun yang menyesatkan umat. Misalnya Imam Malik, salah satu imam mazhab, dikatakan telah berhadapan dengan praktik-praktik sihir di Madinah, mengajarkan kepada pengikutnya untuk mengandalkan Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi praktik-praktik tersebut. Kesimpulannya, sihir itu nyata adanya. Islam dengan tegas melarang praktik sihir karena dianggap menyesatkan dan merugikan. Sihir dikaitkan dengan kekufuran dan jauh dari rahmat Allah. Dalam menghadapi sihir dan tantangan lainnya, umat Islam diajarkan untuk selalu mengandalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber kekuatan, panduan, dan perlindungan. Jangan lupa baca surah Al-Falaq dan An-Nas di dalam zikir pagi dan sore. Semoga Allah jauhkan kita dari sihir.